Oke, halo semua, kembali lagi bersama Jedem Toys. Dan kali ini saya ditepani Mas Ahsan ya. Mas Ahsan aslinya mana? Surabaya. Asli Surabaya. Beliaunya ini memiliki drone apa? R2. DJI R2. Oke, mantap ya. Kali ini kita akan tes jarak terbang drone Vimy Mini 3 bersama Mas Ahsan ya. Sekaligus melihat bagaimanakah jarak dan FPV-nya ya. Jadi bukan hanya saya saja. Oke. Jadi langsung saja kita record juga secepatnya terbang. Ini masih 99. Oke, langsung. Ya, 1, 2, 3. Oke, langsung terbangkan guys. Dan ini kita arahkan terus ke arah sana. Oke. Dan kondisi hari ini agak mendung. Ulangi, agak berkabut guys. Sorry, agak berkabut, jadi kurang begitu jelas ya. Ini ketinggian masih di 60 meter. Kita buat maksimal ketinggian. Ya. Kita buat di maksimal saja ya. Ketinggiannya 100 meter. Oke, saya kira cukup ketinggian. Ya. Jadi jarak. Nah, kalau dilihat seperti ini, mungkin kurang begitu jelas ya Mas ya? Iya. Kurang begitu jelas. Jadi kalau nanti putar-putar baru kelihatan patah-patah guys. Ini sudah rekod di 60 fps ya. Di 60 fps. Ya. Dan arah antena. Ini katanya jaraknya bisa sampai 9 km menurut Mas Ahsan. Kira-kira nyampe nggak kira-kira? Kok ketawa? Jadi kira-kira nyampe nggak Mas? Kalau menurut saya sih nggak nyampe. Iya, karena ini apa namanya, untuk potensi saja bisa sampai 6 km itu sudah mentok ya baterainya. Dan ini sudah saya tes durasi terbangnya Mas. Untuk durasi terbangnya sekitar 25 menit. Jadi yang diklaim mampu 32 menit. Jadi terbangnya hanya 25 menit. Itu pun sampai 2% baterainya saya paksakan. Nah, jadi untuk durasi terbang agak gimmick ya, agak gimmick. Nah, bagaimana dengan jarak terbangnya? Kita cek langsung. Ya, ini agak sedikit gelap karena memang berkabut ya, berkabut. Nah, jarak 1 km. Kalau Mas Ahsan sendiri pernah menerbangkan di sini Mas? Drone R2? Jaraknya bisa sampai berapa? Jaraknya sampai tengah-tengah itu. Sampai tengah-tengah, nggak nyampe ke sana? Nggak sampai. Kenapa? Nggak berani. Nggak berani. Ya, jadi memang nggak apa-apa. Memang nggak masalah karena memang tes jarak itu bukan harus wajib dimiliki semua semua pilot drone ya, tidak ya. Saya ini ngetes jarak karena memang profesi saya ya Mas ya, sebagai drone tester, YouTuber drone tester. Jadi untuk jarak itu sebenarnya nggak begitu penting, yang penting kan hasilnya dan hobi kita tersalurkan. Nah, jadi jangan mengikuti cara-cara YouTuber seperti saya ini, tes jarak dan lain sebagainya, karena memang untuk tes ya, saya hanya mengetes apakah benar ataukah tidak untuk spesifikasi yang disampaikan oleh pabrikan. Jadi itu tujuan saya. Nah, jadi jarak sudah di 1490, sebentar lagi 1,5 ya, 1,5. Dan ini saya menggunakan speed ini ya, mana dia? Nah, speed normal ya, jadi bukan speed olahraga, saya gunakan speed normal. Jadi kalau tes jarak ini gunakan speed normal guys ya, jangan gunakan speed sport mode. Karena apa? Karena kalau kita gunakan speed mode, sport mode, itu yang pertama untuk kecepatannya memang cepat, memang lebih cepat sampai di sana, tapi baterainya juga lebih cepat terkuras guys. Itu yang pertama. Yang kedua, resikonya lebih tinggi kalau kita gunakan sport mode. Contohnya misalkan, nah ini kenapa ini? Ya, oke, masih maju ya. Nah, kalau kita gunakan mode sport mode, misalkan kecepatan maksimal 18 ya, 18 meter per detik misalkan ya, 18 meter per detik. Nah, kemudian pada saat kembalinya, misalkan pun dia pakai menggunakan sport mode, tapi karena terhalang angin, ya pastinya tidak akan bisa 18 meter per detik juga. Bisa mungkin jadi 12, jadi 13 karena terhalang angin. Sehingga tidak akan sampai.
Nah, makanya kenapa saya tidak pernah tes jarak itu menggunakan mode sport ataupun mode olahraga. Karena apabila saya terbangkan ke sana dengan misalkan speed maksimal 18, tapi saya gunakan speed 8 saja ya, speed 8. Nah, pada saat RTH pun untuk kecepatannya, walaupun ada angin, dia masih bisa sekitar 8 ataupun bahkan lebih. Karena apa? Maksimal speednya 18. Nah, sehingga amanlah drone-nya ya, seperti itu. Nah, ini sudah kuning-kuning guys. Ya. Oke, sudah agak kuning-kuning tapi sudah normal lagi di jarak 2,2. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi untuk teman-teman yang mau coba tes jarak, jangan gunakan mode sport mode. Itu sudah keliru itu ya. Jadi gunakan mode speed normal ya. Biar jaraknya ataupun biar baterainya tidak cepat habis dan kembalinya juga aman. Jadi seperti itu. Oke, baterai 79%. Jarak 2,5 km, baterai 79%. Nah, jadi kira-kira sampai nggak ini? Ini karena kabut tebal, jadi nggak begitu kelihatan Mas ya? Iya. Nggak begitu kelihatan. Oh, berarti Mas dulu pernah punya apa? Punya drone apa saja? SJRC F11, SJRC F11, Vimy X8 Mini, Vimy X8 Mini, terus sekarang ganti DJI R2. DJI R2. Oke, mantap ya. Jadi sudah pengalaman berarti ya. Mantap. Nah, jadi untuk hobi ya Mas. Nah, ini sudah merah. Bentar. Oke, kita posisikan lagi antenanya. Nah, jadi seperti ini contohnya, antena sangat berpengaruh guys. Antena sangat berpengaruh ya. Jadi tadi saya turun dikit aja. Tadi sudah ngedrop langsung sinyalnya ya. Oke, ini sambil ngerekam. Ya, nah ini sinyalnya sudah full lagi. Jarak 3 km, baterai 75%. Semoga bisa sampai 9 km. Nah, apakah bisa mengalahkan Potensik Atom 4K yang jaraknya 6,2 km ya? Kita coba saja ya. Jadi kita target ke mungkin ke 5 km saja ya. Kita coba target ke 5 km saja dulu. Jadi ini sudah gelap ya, tidak terlihat apapun. Kita naikkan lagi sedikit. Ya. Jadi karena panas kondisinya dan HP agak meredup. 73%. Jarak 3,3 km. Ya. Oke, sinyal kok merah. Oke, sudah lagi. Ya. Jadi harus benar-benar mengarahkan sinyalnya. Oke, ini sudah merah-merah guys. Ya. Jadi harus benar-benar ya. Posisi antena itu harus benar-benar pas. Biar jaraknya bisa lebih jauh guys. Oke. Jadi tidak bisa melihat FPV-nya ya. Karena memang gelap di HP. Di HP jadi gelap. Oke, sudah merah. Oke, jadi sudah ininya, sinyalnya sudah kuning, merah, kuning gitu ya. Dan untuk transmisi sinyal dari Vimy Mini 3 ini sudah yang terbaru guys ya. Jadi kalau yang lama itu menggunakan apa Mas? Sinyal Vimy yang lama itu namanya? Oh, lupa ya. Nah, kalau yang ini namanya Solink. Kalau yang X8 Pro itu Rocklink. Kenapa tidak sama ya menggunakan Rocklink biar lebih bagus? Nggak tahu juga ya. Dan ini menggunakan Solink, katanya bisa sampai 9 km. Dan ini sudah menggunakan dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Sedangkan yang versi sebelumnya itu yang Vimy Mini X8. Oke, kita batalkan saja dulu. Kita terus majukan. Ya, sudah di 4 km. Baterai 67%. Ya, masih terus maju. Nah, kalau yang versi sebelumnya itu masih menggunakan sinyal ini saja, sinyal 2,4 GHz saja ya. Kalau yang sekarang sudah 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Ya, 4,2, wow berat guys. Ya, 4,2, 65% baterainya. 65%. Ya, 4,3. Nah, jadi bisa teman-teman lihat untuk jarak ya. Saya bandingkan dengan YouTuber lain, di mana YouTuber lain itu di jarak 4,5 itu dia baterainya sudah
50-an% karena menggunakan speed olahraga ataupun sport mode. Nah, makanya kenapa tidak saya sarankan menggunakan sport mode. Makanya itu karena baterai lebih cepat terkuras. Ya, dan ini bisa teman-teman lihat, ini sudah di 4,5 km, baterai masih 63%. Jadi saya masih berani. Makanya jangan gunakan mode sport pada saat tes jarak itu ya, gunakan speed normal. Ya. Oke. 4,6. Ya, apakah bisa sampai 5 km, guys? Bisa sampai 5 km, 62%. 61%. 4,7. Ini sinyal padahal sudah merah loh. Sudah merah loh. Saya tidak bisa melihat FVV lagi guys, karena sudah ngeblank hitam karena HP panas ya. Oke, baterai tidak akan ini ada pemberi peringatan dan tidak jelas ya. Oke, 4,9. Jadi baterai 60%. Ya, jadi 5 km 59%. Nah, kalau kondisinya seperti ini, masih lebih banyak persentase dibandingkan dengan jarak, masih berani guys ya. Masih berani. Nah, tapi yang berbahaya itu pada saat persentase sudah di bawah jarak itu sudah beresiko guys. 58%, jarak 5,2. Wow, berat guys, berat. Mau mengejar potensik berat guys. 5,2. 5,3, bentar, 57%, 5,3, berat guys, mau ngejar potensik beras ya, berat ya, 57, oke, 5,4, ya, 5,4, yuk, 5,5 aja, oke, 5,4, kita langsung persiapan RTH, 5,5%. 5,5 km. Ya, 5,5 km. Ya. Oke, jadi maksimal 5,5 km itu pun sudah baterai sudah mentok di 55% guys. Jadi jarak 9 km gimmick. Jadi harusnya pabrikan itu membuat 9 km dalam kurung menggunakan baterai plus. Harusnya seperti itu ya, harusnya seperti itu. Jadi tidak gimmick jadinya. Kalau seperti ini kan apa ya, gimmick jadinya. Oke, ini baterai 54%, 53%. Oh, kenapa baterainya cepat sekali turunnya? Ayo dong, 52. Oke, jadi kita tunggu saja guys ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya gunakan speed normal biar tidak terlalu cepat habis baterainya. Jadi walaupun ada angin ya, walaupun ngelawan angin tetap speednya konstan segitu ya, bahkan lebih cepat kembalinya dibandingkan dengan pada saat kita berangkat tadi. Nah, jadi ini baterai 52%, jarak 5 km, 51. Wow, baterainya cepat banget ngedrop ini untuk Vimi. Ayo cepat kembali. Ya, jadi apa ya? Jadi salah satu alasan membeli Vimi Mini 3 ini adalah karena jaraknya diklaim mampu 9 km. Ternyata tidak sanggup, 6 km saja sudah tidak sanggup guys. Jadi gimmick ya, gimmick. Kalau saya bilang bagus seperti potensik, dibilang 6 km, ya saya bilang bagus apa adanya. Kenapa tidak dikatakan 5 km ataupun 6 km saja ya? Kenapa harus 9 km? Ini tahun 2024. Nanti keluar lagi Vimi Mini 4, dibuat jadi berapa ya? Dibuat jadi berapa kilometer ya? Oke, bisa jadi 12 km tapi ternyata gimmick. Ya, jadi ini sudah oke, masih aman. Ya, kembali. Ya, jadi semoga aman guys ya. Karena ini sudah sangat mepet banget, sangat mepet banget. Ya, sangat mepet banget dan semoga ini juga dia bisa kembali aman. Baterainya cepet banget ngedrop, nggak kayak seperti di potensik guys. Ini jarak
jarak 4,1, persentase baterai 45% ya, 44% ya, masih aman sih, masih aman. Cuman beresiko banget guys ya. Dan ini tidak untuk ditiru guys, tidak untuk ditiru. Jadi buat teman-teman yang mau ngetes jarak ya, tidak untuk ditiru. Ini saya memang beresiko, tes seperti ini sangat beresiko ya. Oke, 3,9, baterai 43%. Ya, semoga saja masih aman guys ya. Oke. Kalau Mas Ahsan sendiri pernah menerbangkan seperti ini? Tidak pernah. Iya, karena sangat beresiko Mas ya. Sangat-sangat beresiko seperti ini. Dan memang tujuan ngedrone itu bukan untuk tes jarak seperti ini, bukan untuk jauh-jauhan, tidak. Tapi untuk menikmati pemandangan ya, untuk untuk ngedrone biar bisa melihat pemandangan dari atas. Jadi seperti itu fungsi utamanya, bukan untuk jauh-jauhan guys. 3,5 km, baterai 40%. Oke, masih selisih 5 ya. Masih aman. Masih aman ya. Oke guys, jadi seperti itulah ya. Kita tunggu saja sambil kita pantau terus, karena ini nanti di baterai sekitar 20% ataupun di bawah 20% akan turun ya sendiri ya. Dan itu harus kita tahan. Harus kita tahan, jangan kita pasrahkan. 39%, jarak masih di 3,3 km. Jadi cepat banget ngedrop baterainya. Mungkin karena ini menggunakan speed yang lebih kencang ya pada saat kembalinya ya. Ya, 3,2 km, baterai 38% ya, masih aman lah ya. Masih aman. Oke, jadi kita tunggu saja. Ya. Jadi kembali lagi ya untuk Vimy ini. Jadi memang tujuan membeli Vimy Mini 3 ini adalah yang pertama karena drone ini satu-satunya di harga 5-6 jutaan yang sudah dibekali 4K 60 fps. Nah, kemudian yang kedua kelebihannya sudah dibekali F-Log ya. Jadi buat teman-teman yang bisa ataupun hobi color grading, memang sangat penting itu color F-Log itu, mode F-Log. Tapi bukan tidak artinya drone-drone lain seperti DJI Mini 3 ataupun Potensic Atom 4K tidak bisa di color grading. Bisa ya, bisa, tapi untuk hasilnya cenderung sedikit lebih bagus yang F-Log ya, karena lebih gampang color gradingnya. Kalau yang tidak F-Log itu agak sedikit lebih susah ya untuk color gradingnya, walaupun bisa ya. Oke, kemudian yang ketiga jaraknya yang katanya 9 km. Nah, dari ketiga itu yang pertama sudah ya, yang ketiga ini jaraknya sudah fake, sudah gimmick, artinya tinggal 2 kelebihan. Nah, terus yang pertama itu 4K 60 fps tapi FPV-nya masih patah-patah. Memang nggak ada masalah, nggak ada kendala di hasil videonya. Tapi kalau melihat FPV patah-patah itu sama halnya kita seperti nonton film patah-patah ataupun nonton live sepak bola patah-patah. Gimana rasanya? Gimana rasanya, Mas? Nggak enak kan? Ya, gak enak. Nah, jadi seperti itu. Walaupun delaynya nggak parah-parah banget sih, tapi patah-patah seperti ada yang bilang seperti FPS-nya seperti 15 fps FPV-nya ya, FPV-nya. Jadi seperti itu, jadi memang benar. Jadi seperti drone-drone toys yang harga 300-400 ribuan FPV-nya. Jadi patah-patah ya, masa seperti itu gitu loh. SJRC saja bisa smooth ya, harga 3 jutaan, masa 6 jutaan kalah gitu loh. Nah itulah makanya kalau hasil video saya bilang smooth banget. Nanti akan saya bandingkan dengan DJI Mini 3. Karena kelebihan, salah satu kelebihan ini sudah ada peringatan. Nah apakah dia turun? Oke, kita biarkan saja. Karena salah satu kelebihan 60 fps itu, jadi pada saat slow motion itu dia tidak patah-patah seperti di 30 fps. Nanti akan saya bandingkan ya dengan DJI Mini 3, di mana DJI Mini 3 itu kan 30 fps. Sedangkan Vimy Mini 3 ini sudah 60 fps. Nanti akan saya slow motionkan. Nah, dan akan saya bandingkan, pasti lebih bagus Vimy Mini 3. Kalau sama patah-patahnya berarti ya buat apa beli Vimy Mini 3 kan gitu Mas ya. Karena kita beli produk itu ada kelebihannya pastinya. Nah, jadi dari 3 kelebihan Vimy Mini 3 itu, jadi yang jarak sudah tidak terpenuhi ya. Jarak sudah kalah dengan Potensic Atom 4K. Ya, 1,5 km, baterai 25%, masih sangat aman. Ya,
Jadi seperti itu. Jadi kita membeli produk, kalau misalkan produk itu ada kelebihannya, pasti kita akan membeli karena ada kelebihannya. Tapi kalau harganya sama dengan spesifikasi yang di bawahnya, ya lebih baik mending yang merek lain kan Mas ya? Iya. Jadi seperti itu. Jadi jarak sudah kalah lah dibandingkan dengan Potensic Atom 4K. Tinggal hasil kamera dan F-lognya itu yang bisa kita tes nanti di Vimy Mini 3 ini. Baterai 23% ya, jadi masih aman guys ya. Jadi sekali lagi, jangan gunakan tes jarak menggunakan mode sport karena itu sangat berbahaya. Jadi pahami dulu karakter drone-nya sebelum kita mengetes sesuatu ya, biar aman ya. Biar aman drone-nya. Oke, jarak 1 km, baterai 22%. Wow, masih sangat aman ini, masih sangat aman. Karena apa? Karena pada saat dia maksa turun sendiri, masih kita bisa tahan-tahan sedikit Mas. Sehingga dia tidak turun. Jadi jangan dibiarkan turun. Ini baterai masih 800 meter, ini 27%, masih sangat aman. Masih sangat aman. Nanti saya berhentikan dulu di sana biar saya tunjukkan juga. Oh, sebenarnya bisa. Karena tadi saya masih agak ragu aja Mas. Sebenarnya tadi bisa mungkin 5,7 km. 5,7 masih sanggup tadi. Tapi karena memang pertama kalinya ya saya agak ragu. Sehingga nah ini dia. Oke, kita cancel saja return to home-nya. Biar teman-teman lihat ya. Nah, ini saya contohkan. Kita turunkan. Wow, tinggi banget, mana dia? Oke. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini baterai 18%. Ya, kita tunggu ya. Oke, jarak ternyata masih 500 guys. Ternyata jarak masih 500. Ya, kita majukan dulu. Kita return to home saja. Ya, kita return to home saja. Saya lihat ketinggian saja tadi. Ya, oke. Dan sudah. Oke, nggak mau maju dia. Oke, maju guys, maju. Kita manualkan saja. Kita manualkan saja. Jadi kencang banget. Ini baterai berapa persen ini? Nggak kelihatan, sudah merah guys. Ya, sudah merah. 15% sepertinya ya. Oke. Nah, jadi seperti ini guys. Drone maksa turun. Nah, drone maksa turun kan? Jadi jangan dibiarkan. Kita naikkan sedikit-sedikit, ya. Ya. Jadi jangan dibiarkan. Nah, itu dia. Nah, kalau kita biarkan, ya drone-nya turun nyemplung sana, guys. Ya. Kalau kita biarkan drone-nya akan nyemplung. Jadi kita harus arahkan, ya. Kita harus arahkan dan tahan-tahan ke atas, ya. Jadi seperti itu. Makanya pahami dulu karakter sebuah drone ya sebelum mengetes. Ya. Oke. Nah, jadi turun contoh seperti ini dan bisa kita tahan-tahan. Kalau SJRC tidak bisa ya yang terbaru itu. Jadi dia sudah maksa turun. Oke, jadi aman ya. Ya, jadi jarak 5,5 km maksimal. Jadi tidak bisa sampai 9 km. Oke, kita turunkan. Ya. Oke, turun kamu. Jadi aman 5,5 km. Seperti itulah ya hasil pengetesan Vimy Mini 3 bersama Mas Ahsan. Nah, bagaimana menurut Mas Ahsan Vimy Mini 3 ini? Jujur saja. Nggak sampai ya. Nggak sampai 9 km. Nah, jadi seperti itulah yang membuat produknya itu yang harus kita tes ya. Jadi makanya kenapa kita ataupun saya itu mengetes untuk memastikan. Jadi bukan untuk menjelekkan suatu produk, tidak. Jadi untuk memastikan apakah sesuai atau tidak produk itu dengan spesifikasi yang disampaikan. Nah, jadi itu. Jadi seperti yang barusan kita tes Vimy Mini 3 yang katanya diklaim mampu 9 km, Mas. Ya. Ternyata maksimal hanya bisa 5,5 km. Jadi masih sanggup lah sampai ke Pulau Madura ya. Oke. Jadi ada pesan buat teman-teman, Mas? Pesan buat teman-teman kalau ngedrone lihat situasi, lihat kondisi sekitar lah. Takutnya nanti ada sudet apa, oh, iya, ada
pohon yang tinggi, ada hotel yang tinggi, itu Oke. perlu diperhatikan. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Ahsan ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Ahsan itu benar ya. Jadi sebelum kita terbang kita harus orientasi lingkungan dulu, baik itu pun pohon, sutet, terus bangunan, apalagi terbang di dalam kota Mas ya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan orientasi lingkungan dulu. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Terima kasih.